Hai Positive People, hari ini adalah hari Daily Devotion yang ke-100. Terima kasih buat Positive People yang setia selalu mengikuti firman Tuhan dalam Daily Devotion kami setiap harinya. Saya percaya bahwa setiap firman yang kita terima mendatangkan pertumbuhan, iman, kekuatan, cara pandang kita, sehingga membantu kita dalam mengatasi segala kesulitan dan hari-hari yang kita jalani. Kita akan melanjutkan kembali seri pengajaran kita dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Hati bagaikan sebuah rumah yang sebaiknya tidak dibiarkan kosong. Sang pemilik rumah berhak menentukan siapa yang akan menjadi penghuni rumahnya, dirinya sendiri, orang lain, atau kalau kosong menjadikannya sarang binatang. Laba-laba, tikus, burung akan bernaung di situ. Bagaimana baik atau buruk keadaan rumah itu tergantung siapa yang menghuni rumah tersebut. Demikian pula dengan hati manusia. Yesus menggarisbawahi bahwa seseorang yang telah sembuh dari kerasukan setan tidak terjamin aman dari gangguan roh jahat selamanya. Karena ada kemungkinan roh-roh jahat akan kembali dan membuat keadaan lebih parah dari sebelumnya. Apabila roh jahat kembali dan menilik, ternyata hati orang tersebut benar-benar kosong, tak berpenghuni, maka roh-roh jahat akan kembali menjadi penghuninya. Ketika kembali keadaannya, bukan cuma 1 roh jahat yang masuk, tapi dia membawa 7 roh jahat yang lain, sehingga membuat keadaan orang tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Hanya cuma roh Allah yang dapat membentengi seseorang dari serangan roh jahat. Kehadiran roh Allah selalu melenyapkan kekuatan si jahat. Walaupun roh jahat dapat menyerang siapapun, seorang yang telah memiliki roh Allah, yang telah menjadi anggota keluarga Allah, tidak dapat dikuasainya. Kita akan belajar ada 3 kebenaran penting tentang kerasukan roh jahat. Yang pertama, roh-roh jahat selalu ingin kembali kepada orang yang pernah dirasuki sebelumnya. Apabila roh jahat keluar dari diri manusia, ia pergi mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkan, lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggali itu." Maka ketika ia pergi dan mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu, tidak bertuan, maka dia masuk ke dalam rumah tersebut. Hati-hati bagi kita yang sudah pernah dilepaskan dari kuasa kegelapan, buat kita yang sudah dibebaskan dari dosa, rupanya tempat kediaman roh-roh jahat. Kata roh jahat di sini dalam bahasa Inggris, kalau kita baca ada unclean spirit, roh najis. Bukannya di luar sana. Tempatnya roh jahat bukan tempat-tempat tandus, bukannya kuburan, tapi ternyata tempatnya roh jahat di dalam hati orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan adalah yang pertama, orang yang kepahitan. Kenapa? Karena roh Tuhan roh yang lembut, roh yang manis. Dia tidak bisa tinggal kerasan dengan orang yang hatinya pahit. Yang kedua, orang yang tidak bertuhan adalah orang yang najis. Jelas Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Terang sama gelap gak bisa bersatu. Sama dengan air dengan minyak gak bisa ngeblend, gak bisa chemistry. Demikian ketika orang tersebut najis, maka roh Tuhan pergi daripada orang tersebut. Dan yang ketiga, orang yang sombong. Orang yang sombong merasa orang yang bisa, tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Jelas Tuhan tidak bisa kerasan sama orang yang sombong. Saya teringat waktu saya sedang persiapkan firman Tuhan, saya biasa tidurnya agak malam. Jam 2 pagi saya ditelepon sama seorang staf full timer gereja.
Dia berkata, "Pak, tolong Pak Jojo datang ke rumah gembala sidang saya. Sebab gembala sidang saya sedang kerasukan roh jahat." Saya kaget sekali, kok bisa? Kemudian saya pergi ke rumah hamba Tuhan tersebut, dan ketika saya masuk, saya kaget. Hamba Tuhan tersebut baru saya pukul-pukul barang, dan ketika dia menatap mata saya dan tatapan mata yang merah, dan kemudian saya menatap mata orang tersebut, dan saya berkata, "Dalam nama Yesus, segala roh jahat pergi." Dan kemudian saya mengambil gitar dan menyembah Tuhan. Memang orang tersebut sempat kesurupan, dan kemudian roh jahat tersebut pergi. Tidak lama. Dan ketika saya konselingkan, ternyata hamba Tuhan tersebut menyimpan kepahitan. Penting di sini untuk kita bebas hati kita dari roh kepahitan. Yang kedua, kebenaran penting tentang kerasukan roh jahat. Roh jahat tidak bisa kembali apabila hati orang itu telah didiami oleh Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah?" Penting di sini untuk Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Kita perlu jaga untuk dia kerasan tinggal di dalam hati kita. Cara untuk membuat Tuhan kerasan tinggal dalam hati kita, marilah jadi pelaku firman Tuhan. Menyangkal diri dengan mengenakan kehendak Tuhan, menomorduakan kepentingan kita. Ini menempatkan Tuhan di tempat pertama. Ketika kita menempatkan orang di tempat pertama, berarti kita sedang menghormatinya, membuat orang tersebut nyaman berdekatan sama kita. Sama ketika kita menempatkan Tuhan di tempat pertama, maka Tuhan akan nyaman tinggal dalam diri kita. Takutlah akan dia, takut akan Tuhan dan melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Ini yang membuat Tuhan nyaman tinggal dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana untuk membuat Tuhan kerasan tinggal dalam diri kita? Mengisinya dengan firman Tuhan. Seperti Positive People, selalu setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Ini sama halnya dengan kita menyirami pikiran kita yang positif, hati kita positif, sehingga your input determine your output. Apa yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Ketika kita masukin firman Tuhan, maka yang terjadi, pikiran kita, perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita adalah hal-hal yang positif. Yang ketiga, bagaimana untuk membuat Tuhan kerasan tinggal dalam diri kita? Membangun hubungan dengan Tuhan, dengan menyembah dia, mengambil waktu khusus dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ini yang membuat Tuhan nyaman. Kenapa? Karena dia diajak berbicara, tidak dicuekin, tidak didiamin. Maka ketika roh Tuhan ada dalam diri kita, kuasa kegelapan tidak akan pernah bisa menyentuh kita. Yang ketiga, kebenaran penting tentang kerasukan roh jahat. Jika roh jahat itu kembali, maka keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Setelah roh jahat itu tidak mendapatkan perhentian ketika keluar dari rumah seseorang, ia akan kembali ke tempat di mana dia pernah diusir. Lalu ketika mendapatkan rumah tersebut kosong, maka dia mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya untuk masuk dan berdiam dalam orang itu. Maka keadaan orang itu lebih buruk, lebih jahat, lebih parah daripada keadaan yang semula. Saya teringat dengan Saul yang pernah diurapi sama Tuhan jadi pemimpin atas bangsa Israel. Tuhan pernah menyuruh Saul untuk pergi untuk membantai bangsa Amalek. Perintah Tuhan jelas, dari mulai rakyat sampai rajanya, dari hewan kecil sama hewan besar. Tapi yang dilakukan sama Saul, dia cuma melakukan separuh firman Tuhan. Benar, Tuhan memberikan kemenangan bagi Saul sehingga bisa menaklukkan bangsa Amalek, tapi dia cuma membunuh hewan-hewan kecil, membiarkan hewan besar. Disimpannya. Dan kemudian membunuh rakyat yang membiarkan Raja Amalek tetap hidup. Ketika dia tidak melakukan firman Tuhan sepenuhnya, disitulah Tuhan merasa tidak nyaman tinggal dalam Saul. Ditambah-tambah Saul pernah melakukan di mana membakar korban ukupan yang bukan tugas dia seorang raja, tugasnya seorang imam. Ditambah-tambah lagi dia tahu benci ketika dia mendengar puji-pujian dari wanita-wanita Israel bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaskar-laskar puluhan ribu, membuat Saul akhirnya dongkol, benci, dan kemudian berusaha untuk membunuh Daud. Padahal Daud adalah seorang prajurit yang setia yang menyelamatkan bangsa Israel. Ketika Saul dan bangsa Israel tidak bisa berhadapan dengan Goliat, Daudlah yang maju mempertaruhkan nyawanya. Ketika Saul biasanya harus pergi bertemu, sejak adanya Daud, Saul harus pergi bertemu, dia duduk di istana. Saul yang berkorban nyawanya, tapi justru karena iri dan membuat akhirnya roh jahat
tinggal di dalam Saul. Dan ketika Saul kerasukan roh jahat, biasa dipanggil Daud untuk menyembah Tuhan. Dan akhirnya roh jahat yang pada Saul pergi. Tapi sekali lagi, roh jahat yang ada dalam diri Saul membuat akhirnya akal sehat Saul hilang. Orang kepercayaannya dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan akhir hidup Saul sungguh mengenaskan. Dia matinya ketika dikejar oleh bangsa Filistin. Dia bunuh diri. Dia takut sampai orang asing membunuh dia. Dia akhirnya bunuh diri. Saya juga teringat dengan cerita Daud. Di mana ketika Daud yang dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, pernah melakukan di mana dia meniduri isi orang. Dan kemudian dia melihat bahwa istrinya ternyata hamil. Yang dilakukan adalah dia taruh suaminya, wanita ini, yang merupakan setia, loyal sama Daud habis-habisan, ditaruh di barisan paling depan supaya dia mati dalam pertempuran. Itu kejahatan Daud. Orang yang mengabdi, tapi justru Daud membiarkan supaya orang tersebut mati, supaya dia bisa mengambil istrinya, dan dia gak ketahuan bahwa dia telah meniduri istrinya. Kita bisa melihat orang kalau kerasukan sama roh jahat, unclean spirit, maka keadaan orang tersebut akal sehatnya tidak jalan. Tapi puji Tuhan, ketika Daud ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan, Daud bertobat dan minta ampun. Tuhan memulihkan keadaan Daud. Beda dengan Saul. Saul tidak minta ampun sama Tuhan. Akhirnya keadaan lebih buruk. Mungkin saat ini kita sedang meninggalkan Tuhan, membuat keadaan kita lebih buruk. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menyerah untuk menerima kita. Sama seperti Daud bisa diterima, maka hal yang sama Tuhan bisa menerima keadaan kita. Dan Tuhan bisa membersihkan hatimu dari roh unclean spirit, dan membuat keadaanmu bisa lebih baik dan tidak lebih buruk dalam hari-hari ke depan. Terus pertahankanlah untuk hati kita dipenuhi dengan roh Tuhan, sehingga kehidupan kita menyenangkan Tuhan dan memberi dampak bagi sesama. Live a better life. Sedikit informasi, kalau melihat mereka berdua, kadang saya merasa gagal menjadi laki-laki. Akhirnya. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.